Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kadim, nama saya Aizat dari Malaysia. Okey, Alhamdulillah, kiranya uh, terlalu banyak sebenarnya YouTube di internet yang mengajar Pak Ustaz tentang bab ilmu hakikat makrifat ni. Ada berbagai-bagai bentuk, ada berbagai-bagai corak. Semuanya telah saya perdengarkan Pak Ustaz. Tapi yang membezakan, yang menarik hati saya untuk bermuzakarah dengan Pak Kalim adalah tengok dari segi penyampaian. Pak Kalim jelas dapat difahami dan ramai yang menyukainya. Dan ni Pak Kadim, ni saya untuk terlalu banyak sebenarnya pertanyaan yang mahu saya pertanyakan, tetapi untuk permulaan ni Pak Kalim, untuk kemusykilan saya lah, saya nak tahu, banyak yang orang belajar ilmu hakikat makrifat, diorang sampai ke satu tahap bila dah mengenal Allah dalam erti kata sebenar, Allah tu mengajarkan dia dan mengarahkan dia untuk mengajar orang. Adakah itu benar Pak Ustaz? Dan Pak Ustaz, jika itu benar, adakah itu telah diiktirafkan sebagai mursyid Pak Ustaz? Sebab sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam bab pembelajaran ilmu hakikat makrifat ni, ramai yang belajar dan ramai juga yang tersesat Pak Ustaz. Dan ramai yang belajar tetapi tak sampai pada tujuan dia. Ramai yang belajar tetapi dengan amalan yang dia mengamalkan tu sampai dekat 10 tahun, 20 tahun tidak dapat berfungsi apa-apa. Tetapi dia orang berpegang pada pembelajaran ilmu hakikat makrifat ni. Di sini pokok yang kadang-kadang banyak sebenarnya orang yang mencari ilmu hakikat makrifat ni. Kadang diorang nak mencari seorang guru yang bertepatan untuk diorang belajar dengan penuh keyakinan, penuh kefahaman, yang tidak memberatkan kita dengan ilmu-ilmu yang menyukarkan untuk kita menerima. Dan apakah yang ini yang dikatakan mursyid, sebenar-benar mursyid? Sebab kalau dilihat Pak Ustaz, banyak perjalanan kisah wali-wali Allah yang telah kita ketahui, maknanya setiap mursyid tu ianya mesti ada perintah daripada Allah, ada keizinan daripada Allah, ada keramah yang diberikan oleh Allah. 4 sifat Nabi cukup pada diri seorang mursyid yang mengajar. Sebab saya ada dengar, kalau orang yang belajar ilmu hakikat makrifat, dia belajar, dia melalui berbagai-bagai pengalaman, perjalanan, sebab pembahagian nak mengenal Allah ni, orang cakap nak sampai ke peringkat zat, mengenal zat Allah tu, orang cakap masih jauh. Dia melalui jiwa, melalui roh, cahaya, sel, kawas. Terlalu jauh perjalanan tu Pak Ustaz, terlalu halus. Mungkin Pak Ustaz sebagai ahli, Pak Ustaz tahulah. Dan soalan saya, bagaimana untuk kita mengetahui kedudukan perjalanan orang yang layak untuk belajar, mengajar? Itu soalannya Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga dari Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada intinya ajaran Allah yang dilewatkan melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni adalah tauhid. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di hati. Sama halnya dengan para nabi dan para rasul lainnya, sama, yakni hati mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya di hatinya. Terbukti di dalam seluruh perintah-perintah syariat, terbukti di dalam sholat dan ibadah wajib diawali dengan niat. Karena di dalam niat itu innamal a'malu binniyah, segala amal sesuai dengan niatnya. Maka dari itu Allah dan Rasulullah menuntun manusia untuk berniat di awal ibadah dan sholatnya. Contoh ketika sholat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya inilah pintu rahasia ketauhidan manusia kepada Tuhannya. Lillahi ta'ala inilah pintu rahasia, pintu mi'raj kepada Tuhannya. Jadi untuk membuka alam lillahi ta'ala ini banyak berbagai macam ilmu-ilmu yang tersaji di luar sana. Banyak sekali macam ilmu-ilmu itu. Dulu pun saya sampai tidak bisa mengerti tentang babakan-babakan ilmu itu, karena saking sulitnya untuk kita terima dan untuk kita pelajari. Ketika Allah pahamkan, maka saya berpikir bagaimana sih caranya agar ilmu ketuhanan ini bisa tersampaikan dengan sangat amat mudah, dengan bahasa yang sangat sederhana, bisa dipahami oleh manusia. Karena Allah itu, karena beragama itu bukan hanya untuk umat Islam saja. Beragama itu untuk seluruh manusia, ciptaan Allah. Jadi agama di sisi manusia itu banyak ragam, banyak nama-namanya, banyak macam-macamnya. Agama secara dohir, agama secara syariat. Ada Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, Hindu, dan sebagainya, banyak sekali. Di dalamnya pun banyak aliran-aliran juga. Namun pada intinya yang dikatakan, yang dimaksud,
yang dimaui oleh Allah kepada seluruh manusia di dalam beragama itu bukan hanya menampilkan nama-nama agamanya saja, akan tetapi lebih dititik beratkan ke dalam agamanya hati. Karena Allah tidak memandang wajah dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu yang kau tauhidkan Allah ataukah dirimu di hatimu. Yang wujud di hatimu itu Allah sebagai Tuhan pencipta dirimu, ataukah dirimu yang ngaku-ngaku jadi Allah, sedang Allah engkau tiadakan, sedang Allah engkau gaibkan di hatimu selama ini. Jadi apa sih agama di sisi Allah itu? Buat manusia, untuk rahmatan lil alamin, untuk merahmati alam semesta ini, untuk merahmati seluruh manusia itu, agama apa yang cocok buat seluruh manusia? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh manusia itu terlahir dalam keadaan suci. Nah, suci itulah yang dimaksud agama di sisi Allah. Suci dari apa? Ketika kita terlahir ke dunia ini sebagai bayi, kira-kira kita sudah ada apa tidak? Kira-kira kita sudah ingat apa tidak? Kira-kira kita bisa menyaksikan kedua orang tua kita apa tidak ketika kita dilahirkan sebagai bayi yang suci sebelum balik? Nah, kenapa alasannya Allah itu menyebut bayi terlahir dalam keadaan suci? Baik bayi siapapun, baik bayinya orang Islam, bayinya orang Kristen, bayinya orang Nasrani, bayinya orang Yahudi Majusi, bayinya orang ateis, seluruhnya disebut suci bersih. Kenapa? Adakah manusia itu suci? Siapa yang suci itu? Yang suci itu adalah Allah sendiri. Kenapa bayi itu disebut suci bersih? Karena bayi masih suci dari pengakuan diri manusia kita. Karena diri kita belum ada. Karena diri kita belum wujud. Karena diri kita belum hidup yang merasa mengaku hidup saat itu. Inilah bukti bahwa hidup yang ada di bayi itulah hayatullah. Hidup yang meliputi bayi itulah yang maha suci, yakni Allah sendiri. Sedang bayi, sedang badan ini adalah bukti nyata bahwa hidup itu ada, hidup itu wujud. Jadi badan ini masih kalah wujud dengan hidup. Jadi hidup yang laisa kamislihi syai'un itulah yang nyata, yang wujud daripada badan-badan ini. Tanpa adanya wujudnya Allah, tanpa ada hayatullah,
apakah tercipta badan-badan ini? Apakah tercipta badan yang kecil dari bayi sampai segede sepanjang setua ini? Apakah orang tua kita yang memodot-modotkan bayi, yang memanjang-manjangkan bayi? Apakah bayi itu panjang sendiri, berat sendiri, besar sendiri seperti saat ini? Lalu siapa yang memperbesarkan dan yang memanjangkan bayi itu? Semuanya adalah Sang Pencipta yang mengurus, yang menjaga, yang membimbing, yang mencukupi segala ciptaannya. Siapakah dia? Dialah Hayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, itulah hakikatnya Allah. Itulah hakikatnya Tuhannya seluruh manusia. Inilah yang dikatakan agama di sisi Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi agama seluruh manusia itu adalah bermakrifat kepada Allah. Tahu siapa Allah itu. Agar apa? Agar bisa mengabdi kepada Allah. Agar tahu jalan pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara realita kita sebagai umat muslimin selama ini ketika kita beribadah dan ketika kita sholat, apa yang terjadi di dalam kondisi hati kita selama ini? Sudah bisa membuka pintu rahasia lillahi ta'ala, ataukah masih linafsi, jatuh ke lembah setan yang terkutuk, yakni manusianya masih merasa mentuhani sholat dan ibadahnya, seolah-olah manusianya lah yang jadi Tuhan, tapi tidak terasa, tapi tidak disadari. Buktinya Allahnya ditiadakan. Buktinya kuasa Allahnya ditiadakan. Buktinya hayatullah ditiadakan, digoibkan selama ini. Karena selamanya hawa nafsu, karena selamanya setan yang terkutuk itu tidak rela dan tidak ridho bila Allah menguasai diri kita. Karena selama ini kita tidak mau dikuasai Allah. Contoh, seumpama kita berjalan, oh yang memperjalankan badan ini Allah, oh yang mendudukkan badan ini Allah, oh yang memakankan badan ini Allah, yang menyuapi Allah, oh yang memandikan badan ini Allah, oh yang mensolatkan badan ini Allah, oh yang mengibadahkan badan ini Allah. Selama ini hati kita tidak rela dan tidak ridho bila ada kekuasaan lain daripada kuasa diri kita sendiri. Karena selama ini kitalah yang berposisi sebagai Allah, tapi tidak terasa, tapi tidak disadarinya, karena hati kita selama ini sudah keras melebihi kerasnya batu. Itulah
bahan-bahannya api neraka, yakni dari badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan neraka itu menyala-nyala? Ya sekarang ini, ketika bahan bakarnya sudah tersedia, langsung membakar manusia-manusia yang merasa jadi Tuhan. Kemudian manusia-manusia yang belum mengenal Allah, maka pasti di hatinya merasa mentuhani hidup dan badannya sendiri. Seolah-olah manusia sudah bisa mendalangi dirinya sendiri, sehingga manusia disiksa, diazab di dalam api neraka. Yakni apa? Manusia dibelenggu, diperbudak oleh keinginan-keinginan hawa nafsunya untuk mencari dunia, untuk mencari kemuliaan, untuk mencari kehormatan di sisi manusia. Sehingga ia bekerja keras hanya demi kehormatan kehidupannya di dunia ini. Itulah yang dimaksud api-api neraka. Siksa-siksa kubur. Di mana yang disiksa? Ya di dalam kuburannya sendiri-sendiri. Di mana kuburannya? Ya badan-badan yang dari tanah inilah kuburannya. Hakikat kuburan di sisi Allah. Karena manusia hatinya masih buta kepada Tuhannya, tidak mengenal Tuhannya, sehingga manusianya lah yang merasa mentuhani dirinya sendiri selama ini. Pada intinya pelajaran hakikat dan makrifat itu sangat amatlah simpel sekali. Di sini kami membawakan dengan bahasa yang simpel dan sederhana, tidak membahas yang sulit-sulit. Pada intinya di sini kami meluruskan tauhid yang original, tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dan dibawa termasuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mentauhidkan Allah di hatinya daripada mentauhidkan diri manusianya sendiri di hatinya. Ada ayat begini. Allah berfirman, Muhammad, jangan sekali-kali kau membahas tentang roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Bagi orang-orang yang belum mengenal Allah, seakan-akan ini menjadi pegangan. Kanjeng Nabi Muhammad saja tidak boleh membahas tentang roh atau ilmu hakikat makrifat. Kok kamu ini ngungkuli melebihi Kanjeng Nabi Muhammad? Katanya begitu. Akan tetapi sesungguhnya makna ayat itu adalah kiasan saja, sanepan saja. Muhammad, jangan kau membahas tentang roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Ini maknanya begini. Ketika di dalam hati kita masih nyata, masih wujud, masih berkuasa diri manusia kita, maka selamanya kita takkan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah. Karena di dalam hati kita masih menjadi Tuhan atas hidup dan badan ini. Karena kita belum mengenal siapa Allah. Maka dari itu, bila sudah nyata Allahnya, maka nyatalah apa yang dirahasiakan oleh Allah.
Karena yang tahu rahasia Allah ya Allah sendiri. Yang tahu rahasia hidup adalah hidup itu sendiri. Sedangkan Muhammad, sedangkan seluruh manusia tidak tahu apa-apa. Bila manusia merasa tahu apa-apa, itu berarti manusianya belum mengenal Tuhannya. Maka dari itu, manusia yang sudah mencapai hakikat dan makrifatnya itu sesungguhnya manusia itu bodoh. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Tidak merasa berilmu apa-apa. Karena manusianya sudah merasa tidak ada. Karena manusianya sudah merasa mati. Karena manusianya sudah merasa bodoh. Mana mungkin manusia itu merasa bisa apa-apa. Itu bila manusia itu dikatakan sudah mencapai makrifatnya. Makrifat kepada siapa maksudnya? Bukan makrifat kepada Allah. Tapi manusia itu makrifat kepada dirinya sendiri. Man arafa nafsahu. Barang siapa manusia itu mengenal diri sejatinya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya manusia yang bermakrifat itu makrifat menyadari siapa sih dirinya ini. Sesungguhnya manusia itu adalah kebalikan daripada Tuhannya. Jadi sifat wajib bagi seluruh manusia itu adalah kebalikan dari sifat-sifat Tuhannya. Akan tetapi selama ini seluruh manusia kan seolah-olah menjadi Tuhan, seolah-olah menjadi Allah, termasuk saya sendiri dulu dan kita semua. Iya enggak? Sifat wajib kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Sifat hidup kita akui sebagai sifat hidup manusia kita. Sifat kuasa kita akui sebagai sifat kuasa manusia kita. Sifat kehendak, daya upaya, ikhtiar kita akui sebagai sifat daya ikhtiar diri manusia kita. Sifat ilmu kita akui sebagai sifat kita. Sifat melihat kita akui sebagai penglihatan kita. Sifat mendengar kita akui sebagai sifat pendengaran kita. Sifat kalam-kalam kita akui sebagai kalam-kalam diri manusia kita selama ini. Itu tandanya manusianya lah yang selama ini menjadi Allah. Tidak disadarinya karena manusianya belum beragama, masih ateis di sisi Allah. Meskipun badan-badannya sudah dihiasi berbagai macam agama-agama, tapi hati kita selama ini tidak beragama kepada Allah. Jadi apapun syariat-syariat yang disyariatkan oleh agama-agama manusia, tanpa hatinya bertuhankan kepada Allah, maka semuanya muspro. Tiada bekasnya sedikit pun. Bahkan akan menjadi racun-racun yang tebal menghijabi hati kita. Maka dari itu agama rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia adalah mengenal siapa sih pencipta diri manusiaku ini. Bila kita beriman, bila kita percaya
kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Gusti, kepada Sang Yang Widi, kepada Allah. Kita wajib tahu, kita wajib menyaksikan yang mana Tuhan kita. Kita jangan hanya cuma percaya saja kepada hal-hal yang kita tidak tahu kepastiannya. Akhirnya kita mempersembahkan diri kita sendiri, mentuhani diri kita sendiri, seolah-olah kitalah yang mentuhani hidup dan badan ini, karena kita tidak beriman kepada Allah, karena kita tidak tahu Allah, karena kita tidak kenal siapa Tuhan pencipta alam semesta ini. Sehingga seluruh ibadat dan sholat kita selama ini jatuh ke lembah neraka, tidak bisa melewati wat siratal mustaqim yang ada di dalam sholat itu, yakni apa? Jalan yang lurus menuju Allah. Tujuan sholat itu kan mi'raj kepada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tempat mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bila di hati kita tidak bisa mi'raj, akan tetapi hati kita selalu jatuh kepada linafsi di dalam niatnya, berarti kan niat kita sudah tersesat selama ini. Tersesat dari Tuhannya. Siapakah manusia yang tersesat itu? Manusia yang tersesat itu adalah manusia yang tersesat dari Tuhannya. Lalu apa untungnya kita mengenal Allah? Bila kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah? Sementara yang jadi Allah diri kita sendiri selama ini. Akhirnya diakuilah bahwa ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba, ini sholatku hamba, ini kerjaku hamba, ini sholawatanku hamba, ini yasinanku hamba. Semuanya diakui milik hambanya, seolah-olah Allah tidak berperan sedikit pun mentuhani diri kita selama ini. Coba renungkan, coba hayati di dalam hati kita kesalahan-kesalahan kita, kezaliman kita kepada Allah selama ini. Maka dari itu di sini pemaparan kami hanyalah untuk meluruskan apa yang diperintahkan Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa untuk melaksanakan syariat-syariat yang disyariatkan wajib diawali dengan niat, yakni di dalam niat itu ada pintu rahasia alam akhirat, yakni lillahi ta'ala, agar hati manusia bisa melewati wat siratal mustaqim, jalan yang lurus itu, hingga bertemu dengan Tuhannya di alam lillahi ta'ala, di alam akhirat. Apa yang dimaksud alam akhirat itu? Hakikatnya alam akhirat itu adalah ketika kewujudan manusia kita, kehidupan manusia kita, kekuasaan manusia kita sudah kita persembahkan kembali dengan rela dan ridho kepada pemiliknya. Maka itulah yang dimaksud akhirat. Akhir kekuasaan, kehidupan dan kewujudan diri manusia kita di hati kita, yang ada, yang nyata, yang wujud, yang hidup hanyalah
Allah. Di hati ini Allah lah yang menghidupi badan-badan ini. Allah lah yang mengutus badan ini untuk sholat. Hiduplah yang mengutus badan ini untuk ibadah. Jadi tetapkanlah hidup ini Allah. Jadi nama manusia kita sudah hengkang, sudah terhapus dari singgah sananya Allah ini. Jadi yang ada hanya nama Allah, karena hidup inilah zat yang bernama Allah itu. Coba kebanyakan orang bingung, hidup itu kan sifat, bukan zatnya. Saya menjawab mudah saja. Coba Anda pikirkan, bila Anda tidak hidup, apakah Anda bisa membahas zat, sifat, asma, af'al? Adanya Anda membahas zat, sifat, asma, af'al kan karena Anda hidup. Jika Anda tak hidup, apa Anda ngerti itu? Nah, jadi ujung pangkalnya adalah kehidupan inilah Allah. Jadi pertanyaan saudaraku dari Malaysia, jika sudah mengenal Allah, apakah harus mengajarkan kepada manusia? Semua pilihan ada pada Allah. Karena manusianya sudah tidak mampu lagi, karena manusianya sudah tidak berilmu lagi, maka Allah lah yang memerankan manusia itu. Diutus mengajarkan atau tidak mengajarkan, ya karpe Allah, ya jaiznya Allah. Jadi hakikat mursyid yang sejati itu bukan manusianya. Mursyid sejati itu adalah hidup yang menghidupi badan-badan kita selama ini. Mursyid pembimbing manusia, mursyid hidup yang selama ini membimbing manusia, melayani manusia, memelihara manusia, mengasihi sayangi manusia, menjaga manusia, mencukupi manusia sejak dari tanah sampai menjadi tumbuhan, sampai menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, sampai menjadi sel sperma dan sel telur, sampai menjadi gumpalan darah, sampai menjadi gumpalan daging, sampai menjadi bayi, hingga menjadi janin, dan hingga menjadi bayi yang suci, semua atas bimbingan sang mursyid sejati yang selama ini kita abaikan, kita goibkan keberadaannya selama ini. Kita rampok, kita rampas kekuasaannya, kehidupannya menjadi kuasa hamba, menjadi hidupnya hamba. Apakah kita tidak celaka? Sudah dihidupi malah mengingkari. Nikmat manakah yang kau dustakan? Nikmat manakah yang kau dustakan, sobat? Jadi sejatinya mursyid adalah ya hidup yang selama ini menghidupi badan ini, yaitu Allah sendiri. Jadi manusia-manusia yang mengantarkan kepada Allah ini hanya pelayan-pelayannya, hanya mengantar kepada melewati jembatan saja, melintas, menyabrang ke jembatan saja. Setelah itu berangkatlah sendiri menuju Allah. Linafsi, maksudnya nafsi-nafsi, sesuai apa yang kita kerjakan. Kita istiqomah apa tidak melaksanakannya. Kita istiqomah apa tidak dalam menyatakan bahwa hidup ini Allah di segala keadaan, baik
mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi di sini tidak mengubah syariat-syariat agama masing-masing, tidak mengubah sedikit pun syariat-syariat Islam, tidak mengubah sedikit pun syariat-syariat Nasrani, tidak mengubah sedikit pun syariat-syariat agama yang lain. Akan tetapi yang dirubah di sini adalah kondisi hatinya. Kondisi hatinya, di situ yang dipertuhankan Tuhan yang menciptakan dirinya, ataukah yang dipertuhankan adalah dirinya sendiri yang nyata di hati ini. Jadi amalia syariatnya badan itu bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah hati. Hati ini bertuhankan Allah ataukah masih mentuhankan dirinya sendiri, masih mentuhankan hawa nafsunya sendiri, masih mentuhankan setan yang terkutuk yang selama ini mengaku-ngaku jadi Allah, yang selama ini mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga bila sudah nyata bahwa hidup ini Allah, ditandai sudah tiadanyalah kekuasaan, kehidupan, dan daya upaya manusianya. Semua kembali kepada kehidupan, kekuasaan, daya upayanya Allah sendiri yang termaklumat dalam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah terputuslah manusianya, yang ada hanya Allah. Jika sudah demikian, maka seluruh apa yang tergerak dalam badan-badan ini menjadi syariatullah, syariatnya Allah, pergerakan Allah, perjalanan Allah atas hamba-hambanya. Inilah yang disebut khalifatullah, wakil-wakil Allah di bumi ini. Jadi seluruh amalianya pasti sudah masuk ke dalam lillahi ta'ala. Jadi niatnya suci bersih dari kemakhlukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa melewati siratal mustaqim guna berjumpa dengan Tuhannya. Jadi berjumpa itu bukan ada dua sosok. Bertemu dan berjumpa itu maksudnya ketika manusia sudah mencapai ma'rifat diri manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa. Disitulah nyatalah kemahasucian Allah yang tidak lagi disekutukan oleh manusianya. Inilah yang dimaksud ma'rifatullah, ya ma'rifatnya Allah sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Pak Ustaz, apa yang telah diterangkan alhamdulillah jelas dan saya mudah memahaminya. Okey ni Pak Ustaz, soalannya seterusnya, untuk kita sampai kepada Allah Pak Ustaz, macam seperti mana yang telah Pak Ustaz terangkan dalam bab ilmu tauhid lah, berulang-ulang Pak Ustaz cakap bab tauhid kan.
Okey, itu memang kita fahamlah. Adakah dalam perjalanan kita dalam untuk mewujudkan Allah dalam setiap perhidupan kita, adakah kita akan melalui pintu Nabi Muhammad? Erti kata, untuk sampai kepada Allah kan kita ini ada perjalanan dia Pak Ustaz kan. Sebagai contoh daripada nasu mazbumah, lavama, mulhamah, mutamainah. Okey. Perjalanan ke mutamainah ni orang cakap ianya akan terbuka ni hijab. Ustaz. Jiwa mutamainah, wahai jiwa yang tenang. Okey kan. Maknanya adakah perjalanan kita untuk sampai terbuka hijab ke jiwa mutamainah ni dengan latihan tauhid yang seperti yang Pak Ustaz ajar ni, adakah kita akan melalui pintu Nabi Muhammad? Sebab seperti apa yang telah diperkatakan dalam pelajaran ilmu-ilmu hakikat, mustahil seseorang itu akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui pintunya Rasulullah. Okey. Makna Islam kata, adakah akan terjadinya pertemuan kita dengan Rasulullah? Dan adakah kita akan berjumpa dengan Rasulullah? Ataupun bagaimana keadaan kehidupan kita setelah terbukanya hijab? Sebab apa yang telah kita tahu, bab tauhid ni adalah kita merasai dengan sebenar-benarnya merasai. Peringkat merasai ini ianya ada ilmu yakin. Ilmu yakin ni seperti fahaman orang syariat lah. Macam ainu yakin, kita melihat. Dan hakku yakin, kita menyaksikan. And mana orang cakap permulaan peringkat untuk menyaksikan ni adalah setelah mencapai terbukanya hijab jiwa mutamainah, dan ke mardiyah, radiyah, sampailah ke insanul kamil. Itu perjalanan yang dirahsiakanlah hanya orang-orang yang dah sampai saja boleh diceritakan tentang pengalaman-pengalaman tu. Okey. Tentang yang pelajaran yang seperti Pak Ustaz bercerita ni adalah tauhid yang perlu kita terapkan untuk wujudkan Allah. Adakah akan tersampainya ke satu tahap terbukanya hijab pintu mata hati, kita akan menyaksikan hakikat Allah dan Muhammad itu sendiri. Okey, yang kedua pula Pak Ustaz, mengikut pengalaman Pak Ustaz, pernah tak Pak Ustaz berjumpa dengan Rasulullah? Sebagai contoh, bermimpi Rasulullah ke, ataupun menyaksikan Rasulullah ke, ataupun apa saja perjalanan yang pernah Pak Ustaz lalui yang berkaitan dengan pertemuan dengan Rasulullah, ataukah Pak Ustaz terus melalui Allah terus, ataupun macam mana Pak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memang menuju Allah itu melewati Muhammad Rasulullah. Tapi di sini bukan Muhammad bin Abdullah. Coba hayati, coba tafakuri. Apakah mungkin kita harus melewati Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat? Jadi di dalam syahadat itu yang dimaksud menyaksikan Allah dan Muhammad itu adalah hidup, menyaksikan hidup dan badan yang diutus oleh hidup ini, Muhammad Rasulullah. Jadi badan-badan seluruh manusia ini adalah Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad bin Abdullah itu adalah contohnya. Contoh. Jadi aplikasinya Muhammad Rasulullah itu adalah badan-badan yang diutus oleh Allah.
badan-badan yang dicipta oleh Allah, badan-badan yang dipergerakkan oleh Allah. Inilah yang dimaksud Muhammad. Jadi untuk menuju Allah itu adalah hijab yang tertebal adalah Muhammadnya, yakni diri manusia kita yang selama ini mentuhani diri kita sendiri. Inilah hijab yang tertebal. Maka dari itu, man arafa nafsahu, barang siapa sadar diri kemanusiaannya, bahwa diri manusia ini hanyalah diperjalankan, bukan jalan sendiri. Bila manusia sudah menyadari hakikat sifat diri sejatinya, kebalikan sifat Tuhannya, maka nyatalah Allah. Jadi hijabnya adalah mengheningkan cipta-cipta diri manusianya, mengheningkan cipta-cipta diri Muhammadnya. Yakni Muhammad jangan merasa menjadi Tuhan. Muhammad jangan merasa bisa berkuasa sendiri. Muhammad itu diutus Allah. Muhammad itu diperjalankan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi ayatnya ini bukan Muhammad bin Abdullah. Subhanalladzi asra bi Muhammad bin Abdullah, bukan itu ayatnya di Al-Quran, di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Jadi yang dimaksud maha suci itu adalah sucikanlah diri kemanusiaanmu di hatimu. Sucikanlah wujud manusiamu di hatimu. Sucikanlah wujud hidup manusiamu di hatimu. Sucikanlah wujud kuasa manusiamu di hatimu. Setelah suci, bersih, fana, tiada, maka nyatalah Allah dengan kewujudannya, nyatalah Allah dengan kehidupannya, nyatalah Allah dengan kekuasaannya yang menguasai manusia. Inilah yang dimaksud melewati pintu Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullahnya ini sudah tak boleh menjadi Tuhan lagi. Diri kita sudah tidak boleh merasa berkuasa atas badan-badan ini. Ini maksudnya. Dan untuk pertanyaan kedua, ditanyakan apa pengalaman perjalanan saya tidak tidak mengalami apa-apa. Karena tidak merasa berjalan sendiri, karena tidak merasa kuasa sendiri, jadi saya tidak merasakan apa-apa. Pokoknya seperti air mengalir saja. Jika ditanya apakah Anda pernah bermimpi atau bertemu dengan wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, terus terang saya tidak pernah mengalami yang demikian itu. Karena hakikat makrifat itu ya milik Allah. Ketika manusia sudah menyadari bahwa dirinya bukan Tuhan, bahwa dirinya bukan hidup, bahwa dirinya bukan kuasa, yakni adam, ketiadaan, makanya yang nyata hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pintu untuk klik masuk ke dalam alam ilahiyah, maka leburlah, maka tiadakanlah, maka suci bersihkan diri kemanusiaannya di hatinya. Maka setelah manusianya suci bersih dari singgah sananya Allah, maka terganti maha sucilah Allah yang memperjalankan hamba-hambanya.
lailal masjidil harami ilal masjidil aqsa, di malam hari. Di malam hari itu maksudnya ketika sudah malam kewujudan diri manusia kita, ketika sudah malam rasa kehidupan manusia kita, ketika sudah malam rasa kekuasaan diri manusia kita, maka maha sucilah Allah, maka nyatalah Allah lah yang memperjalankan hamba-hambanya. Jadi aplikasinya kita selalu menetapkan dalam hati bahwa hidup ini yang bernama Allah. Jadi nama manusia kita sudah tak boleh lagi tampil di dalamnya. Bila nama manusia kita tampil menguasai hidup lagi seperti sekarang ini, maka Allah pasti gaib, maka Allah pasti tidak suci. Yang suci, yang akbar adalah diri manusianya sendiri di hatinya. Jadi berperanglah untuk melawan nama diri Anda sendiri. Hawa nafsu kita sendiri ketika datang muncul langsung usir. Tetapkanlah selalu, langgengkan selalu, istiqomahkan selalu di dalam hati bahwa hidup ini Allah yang mempergerakkan seluruh badan-badan ini, yang memerintahkan seluruh badan-badan ini, yang mengutus seluruh badan-badan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua bisa dipahamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih ya Pak Ustaz atas keterangan yang jelas dan terang. Mudah untuk difahami Pak Ustaz. Sorry tadi saya berbuka puasa tadi, tak sempat nak angkat panggilan Ustaz. Terima kasih ya Pak Ustaz atas keterangan yang diberikan. Syukur, alhamdulillah, gerak daripada Allah dapat kefahaman yang jelas dan terang dari Pak Ustaz. Dan untuk soalan yang seterusnya Pak Ustaz, pengalaman Pak Ustaz dalam mengenali Allah ni, adakah Pak Ustaz dengan melatihkan diri yang apa yang telah diperkatakan oleh Pak Ustaz untuk mewujudkan Allah di dalam diri melalui latihan sendiri ke, ataupun terdahulunya Pak Ustaz ada bimbingan daripada seorang guru, ataupun Pak Ustaz memiliki ilmu atas jalan Pak Ustaz sendiri? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat dari seringnya latihan mengheningkan cipta-cipta diri manusianya. Di sanalah ada yang tak bersuara dan yang tak berhuruf, yakni laisa kamislihi syai'un, yakni hidup ini Allah. Dari situlah sumber dari segala sumber paparan-paparan ini. Sesungguhnya Abdul Halim ini tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa adalah yang menghidupkan Abdul Halimnya dan yang menghidupkan seluruh manusia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.